Media asing soroti Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mundur. Sejumlah media asing menyoroti Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajoe mundur. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengonfirmasi pengunduran diri itu pada Senin 3 April. Beberapa media pun menyoroti pemberitaan tersebut. Salah satunya media yang berbasis di Singapura, The Straits Times. Mereka merilis artikel berjudul, Jokowi sebut Ibu Kota Baru Indonesia tetap berjalan sesuai rencana meski pimpinan mundur, pada Kamis 4 Juni. Straits Times juga mencantumkan pernyataan Jokowi saat berkunjung ke IKN. Dia mengatakan ibu kota baru ini, dalam proses pembangunan, dan akan menjadi ibu kota paling ramah lingkungan di dunia. IKN akan dipenuhi dengan ruang hijau, dan kota ini juga akan dirancang dengan taman kota, ujar Jokowi. Kota impian masa depan, kota cerdas, kota kreatif, yang layak untuk ditinggali, tutur Jokowi. Media yang berbasis di Amerika Serikat, CNN, turut menerbitkan laporan serupa. Mereka merilis artikel berjudul, Pejabat Top RI Mundur dari Proyek Ibu Kota bernilai 32 miliar AS dolar, pada Senin. Media Amerika Serikat lain, AS News, menulis laporan berjudul, Menteri Ungkap Kepala, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Baru Indonesia mundur. AS News menulis Pratikno membeberkan pengganti Bambang dan Doni. Presiden telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, demikian laporan media AS mengutip Pratikno. Pratikno mengatakan kedua PLT itu ditugaskan untuk mempercepat pembangunan ibu kota baru. Media yang berbasis di Arab Saudi, Arab News, juga merilis laporan serupa. News Arab Juk menulis pengunduran diri terjadi di tengah persiapan perayaan Hari Peringatan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Pengunduran ini juga muncul jelang rencana mutasi ribuan pegawai negeri sipil, PNS, pada September. Pemerintah sedang mempercepat untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk relokasi 12.000 PNS. Jokowi ngevlog saat ke IKN, lihat progres pembangunan persiapan 17 Agustus. Presiden Joko Widodo, Jokowi, ngevlog di pesawat kepresidenan saat terbang ke Balikpapan sambil mengungkap tujuan ke Ibu Kota Nusantara, IKN. Jokowi akan melihat progres pembangunan di IKN. Video vlog itu diunggah Jokowi di akun Instagramnya, Senin, 3 Juni 2024. Jokowi mengatakan dia juga akan melakukan peletakan batu pertama, atau groundbreaking sejumlah proyek institusi pendidikan. Siang hari ini saya meluncur ke Balikpapan akan ke IKN Nusantara. Ini kita akan melihat progres perkembangan pembangunan, yang kedua juga akan melakukan peletakan batu pertama groundbreaking ke beberapa institusi pendidikan, kata Jokowi. Selain itu, dia akan melihat persiapan upacara perayaan HUT RI pada 17 Agustus yang direncanakan di IKN. Dan juga melihat persiapan untuk upacara 17 Agustus yang akan datang, ujarnya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah mengeluarkan kepres pemberhentian dengan hormat Bambang Susantono dan Doni Rahajoe dari Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Jokowi memastikan pembangunan IKN terus berlanjut. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangan di akun Instagramnya, Senin, 3 Juni 2024. Jokowi mengunggah rapat bersama Menteri PUPR Basuki Hadi dan Wamen ATR, BPN Raja Juli Antoni. Hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, dan Bapak Doni Rahajoe sebagai Wakil Kepala OIKN seiring pengunduran diri yang telah saya terima, kata Jokowi. Jokowi pun telah menunjuk Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil hingga ada status definitif. Jokowi memastikan pembangunan berlanjut sesuai visi misi yang telah ditetapkan. Pembangunan IKN akan terus berlanjut sesuai visi bersama yang telah ditetapkan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Raja Juli Antoni akan menjalankan kewajiban sebagai pelaksana tugas, PIT, Kepala dan Wakil Kepala OIKN, ujarnya. Hingga ditunjuknya Kepala dan Wakil Kepala OIKN definitif sesuai perundang-undangan agar program-program percepatan pembangunan IKN tetap terjamin, lanjut Jokowi. PLN rampungkan 3 infrastruktur topang sistem kelistrikan di IKN. PT PLN, Persero, merampungkan 3 infrastruktur bertegangan tinggi untuk menopang sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Kaltim. Ketiga infrastruktur dengan realisasi tingkat komponen dalam negeri sebesar 67,29% tersebut meliputi 1 unit gas insulated switchgear, GIS, dan 2 unit jaringan transmisi bertegangan 150 kV, kV. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyatakan PLN berkomitmen penuh mendukung upaya pemerintah dalam membangun IKN dengan konsep kota hutan, Forest City, yang pintar, indah, dan ramah lingkungan. Kami berkomitmen penuh untuk mendukung infrastruktur kelistrikan hijau di IKN. Ini akan menjadi ibu kota terbaik dengan teknologi canggih, menggunakan sumber energi bersih yang didukung oleh teknologi pintar berbasis kecerdasan buatan, AI, paling mutakhir dan estetik, kata Darmawan. Ia mengatakan keberhasilan PLN menyelesaikan pembangunan infrastruktur kelistrikan itu juga turut menyumbang peningkatan progres pembangunan IKN. Hal tersebut menjadi komitmen perseroan mendukung pemerintah dalam pembangunan IKN sekaligus kesiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 RI di IKN yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo, Jokowi, pada 17 Agustus 2024 mendatang. PLN terus menyiapkan sistem kelistrikan yang selaras dengan grand design pembangunan IKN, termasuk untuk persiapan upacara peringatan HUT ke-79 RI Agustus nanti. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendukung suksesnya momen bersejarah di IKN tersebut, ujarnya. Sedangkan, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Raja Muda Siregar menjelaskan pihaknya telah berhasil menyelesaikan infrastruktur kelistrikan dalam waktu yang cepat dan tanpa mengganggu sistem kelistrikan existing. Kami berhasil melakukan energi perdana untuk ketiga infrastruktur ini tanpa mengganggu sistem kelistrikan yang ada dan diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun, ungkap Raja. Ia mengatakan bahwa 2 jaringan transmisi itu dibangun dengan panjang total 52,8 km sirkuit, KMS, dan GIS IKN menjadi yang pertama di Kaltim dengan kapasitas sebesar 120 MV Ampere, MVA. Selain itu, ia juga mengapresiasi kolaborasi para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah setempat, aparat, masyarakat, hingga mitra kerja yang terlibat dalam penyelesaian infrastruktur kelistrikan tersebut. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan dari semua stakeholder terkait sehingga PLN dapat menyelesaikan penyediaan infrastruktur kelistrikan untuk IKN, ujar Raja.